Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Raya yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, juga teriring doa semoga bapak ibu saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan, tertuju kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita mendirikan salat fardu Isya secara berjamaah, dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan qiyam Ramadan, salat sunnah tarawih, dan sembari berniat i'tikaf karena Allah Ta'ala, marilah kita juga memanfaatkan momen baik ini untuk senantiasa mengupdate, mengupgrade keilmuan kita agar amal yang kita kerjakan berdasarkan dengan ilmu. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah maklum bahwa tujuan daripada disyariatkannya ibadah puasa Ramadan sebagaimana Allah firmankan di ujung ayat 183, la'allakum tattaqun. Kata la'alla ini bapak adalah kalimat taraji. Taraji itu roja, harapan. Ada harapan penting, ada harapan besar yang akan Allah berikan manakala syariatnya kita kerjakan. Ketika puasa Ramadan dengan tuntas, secara totalitas kita kerjakan karena Allah Ta'ala, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Janji dan harapan Allah beda dengan janji dari manusia yang kadangkala banyak melesetnya janji manusia. Kalau orang zaman sekarang bilangnya PHP, pemberi harapan palsu, tapi tidak dengan Allah. Allah pasti. Dan tattaqun, saudara sekalian, adalah formatnya fi'lul mudhari'. Fi'il artinya kata kerja,
Berarti yang Allah kehendaki adalah aktivitasnya usai Ramadan berkelanjutan itu ketakwaannya, tidak berhenti hanya sebatas di Ramadan saja. Kemudian yang kedua, fi'lul mudhari'. Mudhari' ini dalam tata bahasa Arab ilmu nahwu adalah zaman hal dan mustaqbal, yakni waktunya now, sekarang, and future, dan masa mendatang. Artinya lagi-lagi bukan Ramadan saja, tapi usai Ramadan kita berkelanjutan melakukan amal ketakwaan. Karenanya kita lihat bulan setelah Ramadan adalah bulan Syawal. Kalau kita pilih Syawal itu secara bahasa artinya meningkat, maka amal ketakwaan tersebut kita jaga setelah Ramadan sampai 11 bulan selanjutnya. Lalu apa saja amal-amal ketakwaan tersebut? Di dalam Al-Quran banyak sekali tersebar ayat-ayat tentang takwa. Bahkan setidaknya ada 245 ayat yang berbicara tentang takwa dengan berbagai bentuknya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Berarti kita hendaknya bersegera kemana? Ila maghfirah, kepada pengampunan. Rabbikum, min rabbikum, pengampunan dari Rabb kalian. Ini menjadi penjelas bahwa ampunan itu kita cari dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin, Allah sebagai pencipta, penguasa, pemelihara alam raya. Kemudian wajannatin, dan bersegera kemana? Wajannatin, surga. Artinya kita mengerjakan amal-amal surga supaya kita dapat ridha Allah, dan kemudian Allah masukkan kita ke jannatul na'im, di mana surga itu ardu as-samawat, luasnya adalah seluas langit, wal ard, dan bumi, yang mana itu jannah, itu surga, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Korelasi takwa dengan jannah kita lihat Pak, beres Ramadan suka ada yang saling mendoakan, baik itu taqabbalallahu minna wa minkum, atau ada juga doa yang katanya bukan dari Nabi tapi bagus, yakni minal aidin wal faizin. Cuma yang keliru kalau itu diartikan mohon maaf lahir dan batin. Kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang minal aidin, ya dia kira minal aidin itu minta maaf, padahal lengkapnya ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita, kami, wa iyyakum, dan anda sekalian, minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali kemana? Ilal fitrah, kepada fitrah, bukan fitri, fitrah. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah suci, kembali kepada suci. Wal faizin, dan sukses, menang, berhasil dengan apa? Bil jannah, dengan menggapai surga. Karena tujuan, output, visi daripada puasa Ramadan tadi la'allakum tattaqun, dan dalam An-Naba kita paham, maklum, innalil muttaqina mafaza, maka ada kata faizi. Nah, uiddat lil muttaqin, ini surga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Nah, ini amal-amal takwa. Alladzina yunfikuna, yaitu pertama orang-orang yang senantiasa menginfakkan. Yunfikuna fi'lul mudhari, lagi-lagi ada kesinambungan, kontinuitas, bukan di Ramadan saja, bukan satu waktu saja kita berinfak, tapi fisarra,
infak fi sabilillah dalam kondisi lapang, senang, wadh-dharra, dan dalam kondisi sempit. Artinya dalam kondisi lapang sempit itu diantara tafsirannya baik ketika sehat maupun ketika sakit. Kadang-kala kalau kita sedekah lebih enak mana Pak? Sedang punya uang atau nggak punya uang? Biasanya mana? Kita bilang lagi punya uang. Itu yang ngomong lagi nggak punya duit. Entar aja, maksudnya kalau punya uang. Tapi ketika punya uang apa yang terjadi? Lupa. Itulah kalau orang kufur nikmat, wal iyadu billahi min dzalik. Ya. Ini memang ujian. Kaya-kayanya enak ketika punya uang, yakni dalam lapang, tapi ketika sempit, entar deh kali ketika sempit lagi punya masalah baru ingat kepada Allah. Ya. Di Ramadan ini kita diajarkan untuk berinfak, bersedekah. Bahkan Nabi pernah berpesan, barang siapa yang memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Jadi kalau kita hari ini tadi puasa lalu memberi makan berbuka, maka pahalanya double. Ini dari sisi pahala, keutamaan, fadilah. Jangan salah paham, kalau begitu ntar saya puasa cukup 15 hari lagi saya ngasih takjil aja. Oh nggak bisa. Ini dari sisi keutamaannya. Jangan takut, kata Nabi, mana qasat min malin sedekah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad, bahkan nambah terus. Jadi jangan takut miskin, karena memang setan itu, asyaiton ya'idukumul faqra, menjanjikan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Nggak usahlah sedekah, yang kemudian kita menjadi bakhil. Orang bakhil Pak, apa bakhil itu istilah kitanya? Pelit, koret, ya, merek GHC. Kalau melewat itu kotak tromol, dia seleksi dompetnya. Ada selembar 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 1000-an. Orang pelit yang keluar dari mana biasanya? Yang paling kecil 1000 juga ada dua, ada yang lecek, ada yang bagus. Ya, bisa jadi yang lecek juga ada dua, ada yang sambungan, ada yang tidak. Masya Allah. Ya, kita diuji di Ramadan ini, ya. Karena itu senanglah berinfak, senanglah bersedekah di mana saja, terutama kepada yang membutuhkan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yakni menahan amarah. Ini sesuai sekali dengan konteks kita Ramadan. Sedang puasa di jalan, lalu maklum jam 4 menjelang berbuka sesak dengan pengendara mobil, pengendara motor. Kita pulang kerja mau buru-buru ke rumah atau sedang cari makanan berbuka. Belum lagi orang nyorek-nyorek, ngebuburit. Masya Allah, godaannya besar sehingga kita bisa saja terpancing. Wal kadhiminal ghaidh, ini orang bertakwa adalah menahan amarah. Nabi pernah berpesan, orang yang hebat, orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat, bukan orang yang pandai bersilat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Karena Nabi berpesan, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah maka surga bagiannya. Ini bukan mutlak larangan marah, karena yang dimaksud adalah kita hendaknya mengendalikan diri supaya tidak marah. Kalau marah boleh kepada siapa? Kepada musuh. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah setan, sebab setan adalah musuh kita yang nyata. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu setan itu lakum bagi kalian aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Terus bagaimana anak kita kalau salah? Anak kita salah melanggar syariat, kita boleh marah ketika dia mengerjakan amal-amal kedurhakaan. Marahnya kita karena Allah, jadi bukan kepada pribadinya. Sehingga tidak lama kemudian kita peluk, kita rangkul, kita sampaikan, dek, nak, maafkan, ayah bukan marah kepada pribadi kamu, tapi ayah marah karena kelakuan kamu. Dengan begitu si anak tidak akan mengulangi yang kesekian kali. Yang ketiga,
Dalam ayat 134 ini, siapa lagi orang bertakwa? Amal apa ketakwaannya? Yaitu wal afina 'anin nas, yaitu orang yang memaafkan manusia padahal dia mampu untuk tidak memaafkan. Contoh, kira-kira Pak, lebih mudah mana? Meminta maaf atau memberi maaf? Minta apa memberi? Minta apa memberi? Minta. Kita bawa motor, sen kanan belok kiri, lalu kena spion, lalu kita bilang sorry, minta maaf. Kayak gampang minta maaf, padahal spion mobil orang itu copot. Gampang kita meminta maaf, tapi belum tentu bagi orang yang menjadi korban memberi maaf. Karena itulah berat amal takwa itu. Kayaknya gampang sabar itu, kayaknya gampang tidak melampiaskan amarah, tapi berat ujiannya. Kenapa? Sebab takwa itu hadiahnya adalah surga. Tadi innalil muttaqina mafaza. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu apa Pak? Para khutbah, para khatib sering menutup khutbah dalam Jumat itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Adil itu kira-kira begini Pak, kalau Bapak dikasih apel lalu balas apel lagi, itu adil lah kira-kira. Atau hukum adil setimpal, proporsional. Tapi kalau ihsan lebih dari itu. Orang lain menzalimi kita, kita maafkan. Orang lain ngasih kita singkong, kita kasih apel. Itu membalas dengan yang lebih baik adalah ihsan. Termasuk yang tadi diungkapkan tadi, itu adalah berbuat ihsan. Karena itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, mari di Ramadan ini kita jadikan momentum baik ini untuk melakukan amal-amal ketakwaan karena Allah Ta'ala, dan sehingga nanti kita termasuk dalam doa tadi, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin, minal aidin illal fitrah wal faizina bil jannah, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan al fakir. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.